We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat malam Mas Catur Nugroho dari Wonosobo. Nah, Mas Catur adalah salah satu peserta pameran Rahayu ing Arta. Nah, Mas Catur, saya langsung pertanyaannya ya Mas Catur. Siap. Bagaimana awalnya masuk ke dunia seni rupa, Mas? Silakan. Masuk di dunia seni rupa, memang pertama kalinya hobi dari kecil, Pak. Saya melukis dari kecil, terus mulai terus berlanjut sampai SMP tetap masih rutin melukis, masih rutin. Kemudian masuk ke SMA, kecenderungan melukis itu cukup agak berhenti sih Pak. Maksudnya karena di sela-sela tugas yang lain, terus melukis juga nggak intens karena lingkungannya juga bukan lingkungan lukis. Terus setelah SMA, kemudian saya sama sekali nggak berpikir untuk menekuni lukis sebenarnya Pak di awal itu. Nah, kemudian karena saya waktu itu fokus ke yang lain, sebut saja waktu itu saya mendaftar ke salah satu sekolah kedinasan. Nah, ternyata nggak diberi jalan di situ, nggak diberi jalan ke situ. Akhirnya 1 tahun menganggur dan saya coba menggali lagi potensi saya untuk melukis. 1 tahun berjalan, saya tekuni melukis. Saya waktu itu awal coba bikin potret wajah, terus dari situ saya pikir lagi ikut komunitas, terus mencoba memberanikan diri untuk berkenalan dengan teman-teman senior lah, maksudnya kenalan di media sosial, kemudian bertemu kayak gitu. Nah, di situ kemudian saya yakin nih harus melanjutkan nih. Saya pikir jalan saya tetap di kesenian. Akhirnya saya tahun 2018 masuk ke Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan akhirnya emang diberi jalan di situ. Awalnya seperti itu, Pak. Nah, apa dan bagaimana menjaga kelanjutan sebagai seorang perupa, Mas? Menurut saya untuk menjaga kelanjutan sebagai seorang perupa, yang pasti tetap berkarya, tetap eksplorasi apapun. Itu pertama, itu kita mantepin karya dulu, eksplorasi sejauh mungkin, dan yang pasti tetap memanfaatkan peluang yang ada seperti kesempatan ikut pameran, terus mencoba ikut kompetisi. Kalau untuk hasilnya seperti apa, itu mungkin ya nanti tergantung perjalanan kita juga. Itu, dan yang pasti kalau aku tetap main ke tempat senior gitu, nyari sharing, terus ya nambah diskusi, nambah pengetahuan dari situ. Seperti Mas, itu, Pak. Ya. Apakah sering mengikuti pameran charity dan mengapa tertarik mengikuti pameran charity, Mas? Saya ikut pameran charity pertama itu tahun kemarin saya ikut pameran charity. Itu sempat
tergabung dalam satu komunitas juga, namanya Arca Project, emang Art and Charity. Itu emang digarap sama teman-teman, terus ada bantu support juga dari waktu itu ada apa pihak yang support, terus digarap sama teman-teman. Itu kemarin untuk hasil darinya disumbang ke desa di daerah Sleman untuk dan penampungan air. Itu awalnya ikut kegiatan Mas, pameran suaranya putus-putus, dua Mas. kali seperti itu. Mas, suaranya putus-putus, Mas. Mas. Oke. Dari Arca tadi. Arca, ikut Arca itu tadi. Silakan. Oke, dari pertama ikut Arca itu, Pak. Arca, terus itu berlanjut 2 kali. Nah, kemudian untuk sekarang masih vakum. Pertama ikut kegiatan pameran charity itu, dan kemudian kemarin ditawari Aan untuk bergabung di sini ikut pameran ini, dan saya antusias sekali karena pertama ya karya saya, selain saya juga membutuhkan apresiasi dari orang lain, tentu saja juga sangat ya saya juga sangat senang ketika mungkin satu apresiasi, kedua saya juga dari karya saya dapat membantu orang lain juga. Oke, Mas. Ini saya bukakan karya Anda ya. Oke, siap, Pak. Ini karya-karya yang saya ikut sertakan dalam pameran ini adalah satu series ya, Pak. Saya mengambil series gimana, Pak? Mengambil series memori masa lalu, memori masa kecil, di mana waktu itu saya punya cenderungan sering mengamati hal-hal yang mungkin bisa dibilang remeh-temeh ya, Pak. Bisa dibilang orang lain belum tentu melihat hal itu dengan dalam waktu yang lama, terus memang diamati. Nah, saya dari kecil seperti itu. Nah, kemudian ketika beranjak ke kesenian, saya coba menggali lagi ingatan-ingatan itu, dan akhirnya saya menemukan beberapa visual yang akhirnya saya tuangkan di lukisan. Ini karya ini menceritakan tentang karena lingkungan saya emang cukup di pelosok ya, Pak, tempat tinggal saya, maksudnya dekat dengan hutan, dekat dengan sungai kayak gitu. Jadi semasa kecil saya bermain di situ, sangat erat dengan lingkungan itu. Nah, karya ini menceritakan bagaimana saya dulu bermain menyusun batu sungai. Tiap bermain di sungai saya coba menyusun batu sedemikian rupa, dan ternyata setelah sekarang ini saya ketahui bahwa itu juga bagian dari seni, menyusun batu itu, rock balancing itu. Nah, itu hal-hal kayak gitu. Nah, di sini karya-karya saya yang series memori masa lalu ini, selain visualisasinya diambil dari hal yang saya jumpai waktu itu, nah, tapi di sini saya menggali sih, sebenarnya hal-hal yang dulu saya amati ini mengandung satu pembelajaran atau enggak gitu. Nah, akhirnya saya coba lagi, oh iya ternyata ketika saya menyusun batu ini, wah iya ini melatih kesabaran, melatih ketenangan kayak gitu. Akhirnya banyak hal yang dulu saya amati itu bisa jadi pelajaran dan ya pembelajaran yang bernilai buat sekarang ini kayak gitu. Oke. Kalau ini yang ya melatih kesabaran itu, Pak, untuk Melatih penjelasannya. Iya. Oke. Nah, kalau ini Mas silakan. Nah, ini visualnya saya ambil dari waktu itu SD. Ketika orang tua itu datang ke sekolah itu ngambil rapot. Nah, visualisasi ini saya ambil dari bayangan saya waktu itu.
Saya coba mengingat lagi. Saya tiap orang tua ngambil rapot saya, ya perasaan saya deg-degan nggak, apa udah memuaskan apa enggak itu. Nah akhirnya ekspresinya seperti itu. Saya pegang kepala. Nah kenapa saya bikin kotak-kotak kayak gini? Karena banyak hal yang saya takutkan di situ itu, dan saya pikirkan lagi seperti itu. Saya renungi lagi kayak gitu. Nah ini selain itu juga visual dari, saya ingat betul itu ubin SD saya kayak gitu dulu Pak, masih kotak-kotak kayak gitu. Dan itu bayangan saya. Nah, kalau kembali ke sini saya kasih judul kontemplasi ya, karena memang di umur-umur saya ini saya sering melakukan itu gitu. Maksudnya kembali hal-hal apa sih yang telah saya lalui, terus hal apa yang kemudian akan saya capai, itu selalu terfikirkan. Seperti itu sih Pak untuk karya ini. Wow. Nah, ini dua karya yang ini berarti kontemplasi diri Anda sendiri waktu kecil ya, Mas? Iya Pak, itu 4 itu semuanya Pak. Oh, oke. Semuanya tentang memori masa kecil saya. Oke, yang ini Mas, Ini silakan. juga masih berbicara tentang bayangan saya sendiri dan berkaitan dengan sungai juga, karena ini adalah bayangan yang ada di air. Mas, Ya, Mas, suaranya putus-putus, Mas. ya. Bentar, Pak. Halo? Ya, suaranya tadi putus-putus, mulai gambar ini. Oke. Untuk gambar ini juga berkaitan dengan bayangan saya sendiri juga. Waktu itu saya sering bermain di sungai dan ya sering berenang di situ. Ya kalau orang bilang namanya keceh ya Pak. Nah di situ saya lihat bayangan saya sendiri, coba melihat diri saya sendiri gitu seperti apa. Nah ini kemarin untuk ini series terakhir dari memori masa kecil itu, lukisan series terakhir, dan ini merangkum semua beberapa lukisan-lukisan sebelumnya, karena kemudian kembali lagi merefleksikan diri saya kayak gitu. Wow, keceh ini ya, main di sungai. Saya suka birunya ini. Iya, keceh. Oke, yang ini Mas, silakan. Nah, ini karya series itu juga, memori juga. Ini yang saya buat pertama kali, Pak. Saya di sini coba menggambarkan tunas kecil dari rumput, karena waktu itu lanjut ya Pak. Lanjut, ini karya apa? Ini karya series pertama yang saya buat untuk series memori. Ini saya terinspirasi dari tunas kecil yang tumbuh di selah bebatuan. Nah, saya mengambil pelajaran di situ bahwa tunas yang tumbuh di bebatuan yang kadang juga gersang itu bisa ada semangat survive untuk tumbuh gitu. Kenapa kita sebagai manusia kemudian sering mengeluh, sering sambat kayak gitu. Nah, itu. Jadi aku pengen ngambil pesan dari karya ini, Pak. Semua karya yang saya buat terinspirasi dari visual masa kecil yang pernah saya temui. Nah, Mas, apakah ada keresahan atau kritikan atau pesan yang ingin disampaikan ke publik lewat karya-karya di pameran ini, Mas? Silakan. Dari semua karya yang saya kirimkan, saya ingin memberi sebuah pesan bahwa kita nggak cuma belajar dari manusia ke manusia, kita juga bisa belajar dari lingkungan, bahkan dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Hal-hal itulah yang kemudian bisa kembali digali untuk kita berkehidupan di kedepannya. Terima kasih Mas Catur. Semoga ada yang mengapresiasi lukisan Anda, Ya, Mas, Pak. di pameran ini. Terima Ya. kasih.